Asnawi Mangkualam berhasil tampil penuh bersama klub Korea Selatannya Ansan Greeners. Selain itu, Ronaldo mengamuk karena golnya nggak sah. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Manchester United dikabarkan kembali tertarik untuk mendatangkan Ousmane Dembele dari Barcelona. Manchester United sedang merencanakan tawaran baru untuk Ousmane Dembele. Sebelumnya, The Red Devils sempat berminat mendatangkan pemain sayap Barcelona tersebut, tapi mereka gagal merekrutnya tahun lalu. Kini Manchester United mencoba peruntungannya lagi. Kabarnya Setan Merah akan coba datangkan Dembele pada musim panas ini. Manchester United punya kesempatan besar untuk mendaratkan Dembele ke Old Trafford. Pasalnya, Dembele belum memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Kontraknya sendiri akan habis pada tahun 2022 mendatang. Chelsea akan kembali membawa Romelu Lukaku ke Stamford Bridge jika gagal mendapatkan Erling Haaland. Chelsea menyiapkan Romelu Lukaku sebagai rencana cadangan transfer mereka. Bomber asal Belgia ini akan diboyong jika The Blues gagal datangkan Erling Haaland di musim panas nanti. Sampai sekarang, Haaland masih jadi prioritas utama dalam daftar pembelian Chelsea. Tetapi bandrol 180 juta euro yang ditetapkan Borussia Dortmund membuat Chelsea berpikir keras. Sebelumnya, Lukaku pernah menjalani karir di Liga Premier bersama Chelsea. Selain itu, Lukaku juga pernah berseragam West Brom, Everton, dan Manchester United. Saat ini, Lukaku menjalani musim yang mengesankan di Inter Milan. Performa apiknya inilah yang membuat Chelsea memasukkan Lukaku ke dalam opsi pembelian. Arsenal coba datangkan Nabil Fekir untuk menggantikan posisi Martin Odegaard. Arsenal kini sedang memantau Nabil Fekir sebagai alternatif dari Martin Odegaard. Pasalnya, Odegaard akan dipulangkan Real Madrid pada musim panas nanti. Skuad The Gunners sendiri berjanji akan memberikan kontrak panjang untuk Fekir. Hal ini akan diwujudkan seandainya pemain asal Prancis tersebut bersedia membela Arsenal. Sebelumnya, Arsenal pernah berniat mendatangkan Fekir pada tahun 2019 yang lalu. Tetapi saat itu Fekir lebih memilih bermain di klub La Liga, Real Betis. Butuh striker di musim depan, Barcelona coba datangkan Andrés Silva dari Eintracht Frankfurt. Barcelona sudah ancang-ancang untuk mencari striker baru di musim panas nanti. Salah satunya ada nama Andrés Silva yang saat ini jadi juru gedor klub Bundesliga Eintracht Frankfurt. Striker asal Portugal ini berhasil mencuri perhatian Blaugrana dengan penampilannya yang mengesankan. Dari 24 pertandingan Bundesliga yang sudah dimainkan, Silva berhasil cetak 21 gol. Silva digadang bisa mengisi lubang besar di Barcelona setelah membuang Luis Suarez ke Atletico Madrid. Kehadiran Martin Braithwaite masih belum cukup untuk menutup lubang tersebut. Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan pemain Sevilla asal Korea Selatan, Kang In Lee. Juventus sedang memantau bintang Valencia berpaspor Korea Selatan, Kang In Lee. Pasalnya, kontrak Kang In Lee akan berakhir pada tutup musim 2021-2022 mendatang. Di sisi lain, Valencia berusaha mempertahankan kontrak Kang In Lee. Apalagi, pemain timnas Korea Selatan ini mulai menemukan performa terbaiknya bersama Valencia dalam beberapa bulan terakhir. Jika Kang In Lee menolak perpanjangan kontraknya di Valencia, dia bisa diboyong ke Turin dengan mahar 15 juta euro. Asnawi Mangkualam menjalani laga debutnya bersama Ansan Greeners saat melawan Yangpyeong FC. Asnawi Mangkualam akhirnya diturunkan oleh klubnya di Korea Selatan, Ansan Greeners. Asnawi dimainkan pada laga Korean FA Cup di Stadion Ansan melawan Yangpyeong FC hari Minggu kemarin. Ansan Greeners bahkan memainkan Asnawi dalam 90 menit pertandingan. Dalam laga ini, Asnawi berhasil membawa timnya unggul tipis dengan skor 1-0 sekaligus mengantarkan mereka ke babak 16 besar. Tampil sebagai bek kanan, Asnawi menyuguhkan penampilan impresif dan sabar. Hal ini terlihat di mana Asnawi begitu disiplin dalam menjaga sektor pertahanannya. Asnawi resmi jadi pemain Indonesia pertama yang mendapat menit bermain di Korea Selatan. Inter Milan coba datangkan bomber Atalanta Luis Muriel untuk memperkuat skuadnya di musim depan.
Inter Milan bersiap memburu striker baru untuk mengarungi kompetisi musim depan. Saat ini, Nerazzurri sedang mengincar penyerang Atalanta, Luis Muriel. Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang asal Kolombia tersebut dibanderol sekitar 25-30 juta euro. Harga Muriel nggak begitu tinggi mengingat umurnya sudah 30 tahun. Kontrak Muriel di Atalanta juga akan berakhir pada tahun 2023 nanti. Kecepatan Muriel dinilai cocok untuk skema serangan balik cepat milik Antonio Conte. Di Atalanta, Muriel juga bisa bermain di berbagai posisi. Itu berarti Conte bisa merotasi Muriel dan Romelu Lukaku dengan mudah. Walaupun sudah 30 tahun, Muriel masih tampil apik bersama Atalanta. Di Serie A musim ini, dia sudah membukukan 16 gol. Luka Modric raih 135 caps bersama timnas Kroasia saat melawan Siprus. Kroasia berhasil bangkit setelah dikalahkan Slovenia di kualifikasi Piala Dunia beberapa hari yang lalu. Kali ini, Luka Modric CS sukses kalahkan Siprus dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal tersebut dilesakan oleh Mario Masalik. Selain merayakan kemenangan, timnas Kroasia juga merayakan rekor Luka Modric. Pemain Real Madrid ini mencatatkan penampilan terbanyak sepanjang masa di timnas Kroasia. Modric meraih 135 caps yang mengungguli legenda Kroasia dari Jo Srna. Legenda Kroasia tersebut menorehkan 134 caps. Harry Kane disarankan untuk pergi dari Tottenham Hotspur agar bisa mendapatkan gelar juara. Kontrak Harry Kane di Tottenham Hotspur baru akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Tetapi Harry Kane bilang bakal ambil keputusan terkait masa depannya di Spurs setelah Piala Euro 2021 nanti. Mantan pemain Tottenham Hotspur, Jermaine Defoe bilang Kane harus hengkang dari Spurs kalau masih mau memenangkan trofi juara. Sejak berseragam The Lily Whites, Harry Kane belum berhasil menangkan satu trofi pun. Kane cuma pernah jadi runner-up Piala EFL musim 2014-2015 dan jadi runner-up Liga Champions musim 2018-2019. Di musim ini, Kane gagal juarai Piala Eropa dan kesulitan di Liga Premier. Kane berkesempatan menangkan trofi EFL Cup tahun ini, di mana Tottenham Hotspur akan bertanding melawan Manchester City. Laga final itu akan diselenggarakan tanggal 25 April mendatang. Cristiano Ronaldo nggak menyangka golnya ke gawang Serbia dianggap nggak sah. Mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo membanting ban kaptennya ketika ngamuk. Setelah itu, Ronaldo langsung pergi ke ruang ganti. Kekesalan ini terjadi setelah gol penentu kemenangan Ronaldo di masa injury time lawan Serbia dianggap gak sah. Bomber Juventus ini menganggap tendangan menyampingnya sudah melewati garis gawang. Ronaldo sempat memprotes hakim garis sebelum akhirnya diganjar kartu kuning. Tanpa menunggu peluit akhir dibunyikan, Ronaldo sudah lebih dulu meninggalkan lapangan menuju ruang ganti. Sayangnya, VAR gak diterapkan pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Seandainya ada VAR, Ronaldo gak akan protes berlebihan ke arah wasit. Ayah Erling Haaland menganggap MU gak lebih baik dari Borussia Dortmund. Erling Haaland mengatakan keputusan pindah ke MU bukan langkah yang bagus bagi Erling Haaland. Sebelumnya, The Red Devil memang tergabung dalam jajaran klub raksasa yang berminat mendatangkan youngster terbaik Eropa tersebut. Kabarnya, keluarga Haaland juga masih menyimpan dendam kepada Manchester United. Pada tahun 2001, Erling yang masih memperkuat Manchester City pernah diterjang dengan tackle brutal dari Roy Keane. Tackle tersebut membuat kaki Erling patah dan memaksanya untuk pensiun lebih cepat. Hal ini bisa jadi alasan seandainya Haaland gagal pergi ke Old Trafford. Amerika Serikat memperlihatkan masa depannya yang cerah setelah mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 2-1. Amerika Serikat menjalani pertandingan persahabatan melawan Irlandia Utara. Pada laga yang digelar di Windsor Park, Belfast ini, Amerika Serikat berhasil unggul dengan skor 2-1. Tampil sebagai tim tamu, Amerika Serikat mendominasi jalannya pertandingan. Hal ini terlihat dari penguasaan bolanya yang mencapai 61% dan jumlah tendangan mengarah ke gawangnya yang lebih banyak. Dua gol yang tercipta dilesakan oleh Giovanni Reina dan Christian Pulisic. Pulisic sendiri masih berumur 22 tahun, sementara Reina lebih muda lagi yakni 18 tahun.
Hal ini menandakan kalau masa depan sepak bola Amerika Serikat sudah mulai cerah. PSS nyaris meraih kemenangan atas Persela Lamongan seandainya gol penalti Aaron Evans nggak gagal. Di laga kedua grup C Piala Menpora, PSS Sleman menjalani pertandingan melawan Persela Lamongan. Keduanya berlaga di Stadion Sijalak Harupat hari Minggu kemarin. Sejak menit awal pertandingan, PSS Sleman langsung berusaha menguasai jalannya laga. Di sisi lain, Persela Lamongan lebih banyak mengandalkan serangan balik untuk menembus pertahanan sang lawan. Walaupun saling jual beli serangan, kedua tim bermain imbang di babak pertama. Di babak kedua, PSS Sleman meraih peluang emas pada menit ke-59. Tetapi sayang, sepakan Nico Velez berhasil digagalkan kiper Persela Lamongan Dwi Kustanto. Pada menit ke-88, PSS Sleman harus bermain dengan 10 orang setelah Fabiano Beltrem menerima kartu merah. PSS kembali gagal cetak gol setelah penalti Aaron Evans pada menit ke-92 ditepis Dwi Kustanto. Sampai akhir pertandingan, kedua tim harus berbagi 1 poin setelah mengakhirinya dengan skor kacamata. Berita terakhir, Persebaya berkesempatan untuk lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan Madura United. Setelah pertandingan seri antara PSS Sleman dan Persela Lamongan, ada pertandingan antara Madura United kontra Persebaya Surabaya. Gak butuh waktu lama, Persebaya membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui sundulan Adi Setiawan. Gol tersebut bertahan sampai turun minum. 2 menit setelah peluit babak kedua ditiupkan, Madura United berhasil menyamakan kedudukan melalui gol tendangan jarak jauh Slamet Nur Cahyo. Persebaya kembali catatkan skor pada menit ke-72 melalui gol Randy Irawan. Sampai akhir pertandingan, laga derby Suramadu dimenangkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-2. Skuad Bajul Ijo juga berpeluang besar untuk lolos ke babak 8 besar setelah mengemas 6 poin dari 2 laga kemenangan.